Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan modern kita, sebuah konsep yang seringkali terabaikan, namun memiliki dampak besar pada kesejahteraan kita. Biaya yang tak terlihat. Mengapa mengejar lebih banyak bisa berujung pada kurangnya kebahagiaan? Kita hidup di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk menginginkan lebih banyak uang, barang, kesuksesan, dan pengakuan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa dengan memiliki lebih, kita akan menjadi lebih bahagia. Namun, apakah benar demikian? Seringkali, di balik pengejaran tanpa henti ini, ada biaya tersembunyi yang tidak kita sadari, biaya yang perlahan-lahan mengikis kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Mari kita selami lebih dalam, apa saja biaya tak terlihat ini. Pertama, biaya waktu. Ketika kita mengejar lebih banyak, entah itu dalam karir, kekayaan, atau status, kita seringkali harus mengorbankan waktu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga dan tidak dapat diperbarui. Kita menghabiskan lebih banyak jam di kantor, mengambil proyek tambahan, atau terus-menerus memeriksa email dan notifikasi. Akibatnya, waktu untuk keluarga, teman, hobi, atau bahkan sekadar bersantai menjadi sangat terbatas. Apakah uang tambahan sepadan dengan hilangnya waktu yang tak bisa kembali? Kedua, biaya kesehatan fisik dan mental. Pengejaran tanpa henti seringkali datang dengan tingkat stres yang tinggi. Tekanan untuk berprestasi, memenuhi ekspektasi, dan bersaing dapat menyebabkan kelelahan kronis, gangguan tidur, pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik. Secara mental, kita mungkin mengalami kecemasan, depresi, atau perasaan tidak pernah cukup. Kesehatan adalah fondasi kebahagiaan, dan mengorbankannya demi lebih banyak adalah pertukaran yang sangat merugikan. Ketiga, biaya hubungan. Hubungan yang kuat dan bermakna adalah salah satu pilar utama kebahagiaan. Namun, ketika kita terlalu fokus pada pengejaran materi atau kesuksesan pribadi, hubungan kita seringkali menjadi korban. Kita mungkin melewatkan acara keluarga, tidak punya waktu untuk mendengarkan pasangan, atau mengabaikan teman-teman. Jarak emosional bisa terbentuk. Dan kita mungkin merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh kesuksesan. Uang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli cinta, dukungan, atau koneksi emosional yang tulus. Keempat, biaya kepuasan diri dan makna hidup. Paradoksnya, semakin kita mengejar lebih banyak, semakin kita merasa tidak puas. Ini adalah hedonic treadmill, di mana kita terus-menerus menyesuaikan diri dengan tingkat kesenangan baru. Ini bisa mengarah pada perasaan hampa dan kurangnya makna, karena kita tidak pernah benar-benar berhenti untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam apresiasi, bukan akumulasi. Kelima, biaya lingkungan dan etika dalam skala yang lebih luas. Pengejaran konsumsi dan pertumbuhan tanpa batas juga memiliki biaya lingkungan yang signifikan. Produksi massal, pemborosan, dan eksploitasi sumber daya alam berkontribusi pada perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Selain itu, dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak, beberapa orang mungkin mengorbankan prinsip etika, terlibat dalam praktik bisnis yang tidak adil, atau merugikan orang lain. Ini tidak hanya merusak planet, tetapi juga merusak integritas dan kedamaian batin kita. Jadi, bagaimana kita bisa keluar dari siklus pengejaran tanpa henti ini dan menemukan kebahagiaan yang lebih berkelanjutan? Pertama, definisikan ulang kesuksesan. Alih-alih mengukur kesuksesan hanya dari kekayaan atau status, pertimbangkan untuk memasukkan kesejahteraan pribadi, kualitas hubungan, kesehatan, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Kedua, praktikkan rasa syukur. Luangkan waktu setiap hari untuk menghargai apa yang sudah Anda miliki. Rasa syukur adalah penawar yang ampuh untuk perasaan tidak pernah cukup. Ini membantu kita fokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Ketiga, tetapkan batasan yang jelas. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai Anda. Tetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lindungi waktu Anda untuk istirahat, rekreasi, dan hubungan. Keempat, prioritaskan pengalaman daripada kepemilikan. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman memberikan kebahagiaan yang lebih langgeng. Investasikan waktu dan uang Anda pada perjalanan, pembelajaran, atau aktivitas yang menciptakan kenangan dan pertumbuhan pribadi. Kelima, sederhanakan hidup Anda. Pertimbangkan untuk mengurangi barang-barang yang tidak perlu.
menyederhanakan jadwal Anda, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Hidup yang lebih sederhana seringkali berarti hidup yang lebih kaya. Keenam, berikan kembali. Membantu orang lain atau berkontribusi pada tujuan yang lebih besar dapat memberikan rasa makna dan kepuasan yang mendalam yang tidak dapat diberikan oleh pengejaran pribadi semata. Mengejar lebih banyak bukanlah hal yang salah jika dilakukan dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Namun, penting untuk secara jujur mengevaluasi biaya tak terlihat yang mungkin kita bayar. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki, menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai kita, dan menemukan kepuasan dalam perjalanan, bukan hanya tujuan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap pembahasan tentang biaya yang tak terlihat ini memberikan perspektif baru dan inspirasi bagi Anda untuk mengevaluasi kembali prioritas hidup. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik dan share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan pesan ini. Dan tentu saja, subscribe ke channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah bahagia dengan apa yang Anda miliki.